Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku dimanapun berada. Pada kesempatan belajar daring kali ini kita akan mencoba membahas tentang sebuah materi yang Pak Guru sengaja mengalihkannya menjadi materi terakhir ya, yaitu mengenai surat pribadi dan surat dinas. Ya, seperti biasa materi ini dipersembahkan oleh Pak Guru Iki. Baik, untuk mengenal sebuah surat atau sebuah materi yang biasanya Pak Guru sampaikan, tentu kita harus mengenalnya terlebih dahulu gitu ya. Kita harus mengetahui definisinya apa atau pengertiannya apa sih materi ini. Baik, materi tentang surat. Maka kita akan belajar dulu tentang definisi surat gitu ya. Apa sih surat itu? What is the message ya? Kurang tahu lah bahasa Inggris ya. Tanya saja sama guru bahasa Inggris nanti. Baik, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat itu didefinisikan sebagai suatu kertas, sehelai kertas, secari kertas atau apapun ya, pokoknya kertas yang tertulis atau ada tulisan di dalamnya. Nah, tulisan itu banyak isinya. Makanya di sini disebut surat adalah kertas atau sebagainya yang tertulis berbagai isi dan maksudnya. Jadi ada banyak isinya, ada macam jenis isinya, ada macam juga maksud dari isi-isi atau tulisan-tulisan yang ada dalam kertas tersebut. Nanti itu adalah atau itu kita sebut dengan istilah surat gitu ya. Atau mungkin dengan definisi yang lain, Pak Guru lebih suka dengan definisi yang kedua gitu ya. Bahwa surat merupakan alat komunikasi yang berbentuk tulisan ya, atau tertulis ya, mirip sih sebenarnya ya. Namun di sini kita lebih spesifikkan ke fungsinya nanti ya, yaitu alat komunikasi. Surat itu adalah alat komunikasi yang berbentuk tulisan. Ketika kita berkomunikasi dalam bentuk tulis berarti kita sedang membuat surat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika kita hendak berkomunikasi dengan siapapun ini ya, dengan orang lain kah, dengan orang tua kita kah, dengan sahabat kita kah, dengan bos kita kah, atau siapapun itu, kita dapat menggunakan surat sebagai salah satu ya, pilihan media komunikasi kita. Jadi itulah penyebabnya disebut surat itu disebut alat komunikasi. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan siapapun, kita bisa memanfaatkan media ini yaitu surat gitu ya. Nah, kalian mau definisi yang mana silahkan saja ya. Insya Allah sama maksudnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui definisinya tadi, yaitu kertas yang bertuliskan sesuatu gitu ya, maka kita juga perlu tahu fungsi-fungsinya. Mengapa sih orang membuat surat gitu ya? Apa sih fungsi surat itu? Yang pertama tentu sudah disampaikan tadi dalam definisi. Ia adalah alat komunikasi. Ketika kita ingin berkomunikasi, kita bisa memanfaatkan media ini. Salah satu media loh ya. Ada banyak media sebenarnya. Ada telepon gitu ya, ada berbicara langsung. Nah, salah satunya adalah surat yang bisa kita manfaatkan sebagai alat komunikasi. Maka dia fungsinya itu salah satunya adalah alat komunikasi. Yang kedua, fungsi surat itu adalah sebagai remembering atau pengingat. Pengingat tentang apa? Bebas, tentang suatu kegiatan kah, tentang sebuah peristiwa kah gitu ya. Makanya ada istilah surat kabar gitu ya. Itu mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa misalnya. Atau bahkan tentang sebuah kegiatan. Ketika saya menjadi anggota OSIM misalkan, OSIS, kemudian saya lupa kapan ya pelantikan kita, kita bisa membuka surat kita, surat yang pernah kita tulis, undangan pelantikan, tanggal berapa dia, hari apa, di mana lokasinya. Jadi surat itu bisa sebagai pengingat gitu ya, ketika kita lupa akan sesuatu, bisa tentang kegiatan atau tentang hal-hal lainnya ya. Kemudian surat itu juga bisa berfungsi sebagai sebuah dokumen tertulis, dokumen sejarah kalau bahasa Pak Guru lebih senang menyebutnya ya, yang bisa kita manfaatkan nanti untuk meneliti gitu ya. Kalau mungkin bagi penulisnya itu adalah arsip gitu ya, arsiparis gitu ya, kegiatan arsiparis, mengarsipkan sesuatu. Maka sekali lagi surat itu adalah sebuah dokumen tertulis. Ini kita sebut fungsi juga gitu ya.
Karena sebuah surat itu bisa menjelaskan, nah ini ada salah tulis ini ya, arispes ya, seharusnya arsip ya, bahwa surat itu sekali lagi bisa membuat kita meneliti tentang sesuatu, tentang orang kah, tentang organisasi kah, bahkan tentang sejarah sebuah bangsa. Mungkin anak-anakku tahu gitu ya, salah seorang tokoh perempuan yang cukup dikenal, yang bahkan mungkin sangat lah kita bilang ya, sangat dikenal, yaitu Raden Ajeng Kartini, R.A. Kartini. Salah satu yang berdasarkan hasil bacanya Pak Guru ya, bahwa salah satu yang membuat R.A. Kartini itu terkenal adalah karena beliau menulis suratnya. Suratnya yang diteliti, dilihat gitu ya. Kemudian luar biasa, R.A. Kartini ini perjuangannya tentang penunaian hak-hak untuk perempuan dalam sebuah surat itu. Ya. Sekali lagi, surat itu bisa menjadi sebuah dokumen tertulis, memiliki fungsi sebagai dokumen tertulis yang suatu saat bisa dimanfaatkan untuk penelitian sejarah, bahkan gitu loh. Meneliti organisasi, apa sih kegiatannya organisasi ini, kita bisa lihat dari surat-surat yang ada. Tapi tentu harus tertib gitu ya. Bahkan sejarah bangsa pun kita bisa tahu melalui surat terkadang. Dan R.A. Kartini adalah salah satu contoh gitu ya, bahwa sejarah bangsa tentang mungkin orang menyebutnya perlawanan perempuan ya terhadap apa istilahnya itu ya, ketidakadilan pemberian hak kepada mereka gitu ya. Kemudian R.A. Kartini menuliskannya dalam banyak sekali suratnya yang kemudian dikenang sebagai sebuah perjuangan gitu ya. Oke, itu yang ketiga, fungsi surat. Yang keempat, surat itu bisa menjadi sebuah jaminan. Surat apa ya? Misalkan surat kendaraan bermotor ya, BPKB kita gitu ya, surat kepemilikan tanah, itu bisa menjadi sebuah jaminan ya. Ini salah satu fungsi saja ya, tidak semuanya nanti bisa dijadikan jaminan ya. Namun yang jelas itu ada gitu ya, bahwa fungsi surat terkadang bisa menjadi sebuah jaminan. Atau ketika kita ya kalau janganlah dibuka ya. Kalau kita meminjam sesuatu kepada teman, pinjam HP-nya gitu ya, pinjam uangnya, kalau mau kuat gitu ya, buatlah surat jaminan. Artinya surat perjanjian di situ, bahwa Anda akan mengembalikan uang saya pada tanggal sekian. Karena kalau kita tidak membuat suratnya, itu akan bisa diabaikan oleh teman-teman kita yang meminjam itu. Apa buktinya saya minjam uangmu? Tidak ada ya. Tapi kalau kita punya surat buktinya bahwa dia meminjam, itu bisa menjadi jaminan bahwa dia akan mengembalikan uang kita tepat waktu. Kalau tidak, kita tuntut di depan pengadilan. Kira-kira seperti itu. Kemudian fungsi surat yang lain adalah sebagai alat promosi. Ya, kalau Pak Guru boleh silahkan, dalam dunia pekerjaan kami misalkan adalah promosi jabatan misalkan. Ya. Nah, makanya di sini ada promosi organisasi, kantor atau perusahaan. Ketika seseorang mau dinaikkan pangkatnya, dinaikkan kedudukannya gitu ya, maka dia diberikan sebuah surat pengangkatan kah atau yang lain-lainnya sejenisnya gitu ya. Yang jelas surat itu bisa berfungsi sebagai alat promosi jabatan, promosi lah kita sebut ya. Oke, itu diantara beberapa fungsi surat. Mungkin ada yang lain juga, silahkan ditambahkan saja ya. Oke, kita lanjut. Jenis surat. Nah, jadi surat itu ada berapa sih macamnya gitu. Nah, ini hanya secara umum ya. Nanti kalau dirinci lagi ada banyak lagi pembagiannya. Jadi kita umumkan dulu berdasarkan isinya. Atau mungkin kita bisa menyebutnya berdasarkan penulisnya siapa. Surat itu terbagi menjadi berapa sih? Maka berdasarkan isi, atau mungkin kita sebut penulisnya ya, surat itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, surat pribadi ya, ketika penulisnya adalah seseorang pribadi gitu ya, atas nama pribadi.
atau isinya berkaitan dengan hal-hal pribadi, maka itu kita sebut nanti surat pribadi. Yang kedua, jenis surat itu adalah surat dinas. Jika penulisnya adalah berkaitan dengan kedinasan atau isinya ada hubungannya tentang dinas gitu ya. Nah, menurut KBBI juga surat pribadi itu kita definisikan sebagai surat yang ditujukan kepada perseorangan dan juga bersifat pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Kalau dia tidak kepada seseorang gitu ya, maka insya Allah sifatnya adalah pribadi. Mungkin untuk banyak orang tapi sifatnya pribadi ya. Atau ini untuk kepentingan pribadi saya. Semisal saya membuat surat lamaran pekerjaan, itu kan ditujukan bukan untuk perorangan, tapi untuk sebuah perusahaan kah, atau lembaga kah, atau yang lainnya, tapi untuk kepentingan pribadi saya. Maka surat yang saya buat itu disebut surat pribadi. Atau ketika saya membuat surat dari saya kepada teman saya, kepada satu orang, maka itu juga disebut surat pribadi, tergantung penulisnya atau isinya gitu ya. Kemudian surat dinas itu adalah surat yang dikeluarkan oleh kantor pemerintahan. Atau kalau bukan, jadi kantor pemerintahan itu jangan hanya dianggap presiden, gubernur, bupati, tidak hanya itu gitu ya. Ada banyak kantor-kantor pemerintah yang lain. Ada dinas pertanian, ada dinas pendidikan, ada dinas peternakan, ada dinas kesehatan atau yang lain-lainnya. Ketika mereka mengeluarkan surat, maka surat yang mereka buat itu disebut surat dinas. Kantor pemerintahan ini dengan istilah lain juga ada istilahnya instansi atau lembaga. Tapi dia akan disebut surat dinas kalau lembaga itu atau instansi itu adalah instansi yang resmi. Kalau dia tidak terdaftar ya bisa saja tidak disebut surat dinas. Nah ini ya. Jadi surat dinas itu harus dikeluarkan oleh instansi resmi atau kantor pemerintahan. Dan sekali lagi, kantor pemerintahan itu jangan hanya beranggapan bahwa itu pemerintah itu adalah presiden, gubernur, bupati, atau DPR RI, DPR di provinsi, DPR di kabupaten. Tidak, bukan hanya itu, atau menteri-menteri, bukan hanya itu saja. Ada banyak cabang-cabang di bawahnya gitu ya. Bahkan lembaga sekolah madrasah itu juga disebut sebagai kantor pemerintahan atau lembaga. Ketika mereka mengeluarkan surat, maka suratnya itu disebut surat dinas juga. Oke, ini hanya pengenalan ya. Oke, nah di sini Pak Guru sajikan ada sebuah contoh surat ya. Jadi ini contoh surat yang pertama. Nanti kalian terkalah di dalam materi blognya Pak Guru sudah Pak Guru tanyakan, ada pertanyaannya tentang ini gitu ya. Nah itu sampai hilang gitu ya. Nanti dibaca sendirilah, di stop ketika dia di tengah-tengah. Atau ada contoh surat yang kedua. Di sini Pak Guru tidak bahas karena bentuknya video dan tidak perlu dibahas memang ya. Silahkan lihat tugasnya di blog Pak Guru saja. Nah, ini ya ada contoh surat. Nah, jadi tugasnya adalah nih. Oke. Silahkan dikerjakan, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat penjelasannya Pak Guru. Dan ini dijawab sesuaikan dengan materi yang Pak Guru sampaikan. Ya, jangan dikarang, oke? Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.